Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aziza Faisyifa Onida KM4B akan menjelaskan naskah yang berjudul Penafsiran Hamka tentang ayat kemajemukan. Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau lebih sering dipanggil dengan nama Buya Hamka adalah putra pertama dari pasangan Haji Abdul Karim Amrullah dan Siti Syafiah Tanjung binti Haji Zakaria. Pada tahun 1916, ketika beliau berusia 8 tahun, Hamka memulai pendidikan formal pertamanya di sekolah pagi selama 2 tahun. Setelah itu, Hamka masuk ke madrasah diniyah yang didirikan oleh Zainuddin Lubai al-Yunusi pada pagi hari, dan pada sore harinya di Madrasah Tawalib, sekolah modern Islam pertama di Indonesia. Ini dia lakukan selama 2 tahun. Selanjutnya, Hamka menjalankan pendidikannya secara otodidak dengan melakukan perjalanan dari satu kota ke kota lainnya. Berikut penafsiran Hamka tentang ayat kemajemukan. Kemajemukan manusia dalam konteks yang luas merupakan kajian yang tidak abstain dalam pembahasan Hamka. Ketika berbicara tentang ini, Hamka terlihat cukup netral dengan menyampaikan apa yang biasa kita dengar dari para mufasir pada umumnya. Ia mengatakan bahwa tujuan diciptakannya manusia dalam watak keberagaman ini adalah untuk saling mengenal dan berlomba dalam kebaikan, bukan mencari perbedaan dan menciptakan konflik atas dasar keberagaman tersebut. Penyebutan lingua French dalam kutipan tersebut bisa dianggap sebagai indikasi bahwa Hamka adalah orang yang berpendidikan cukup tinggi. Istilah tersebut tidak hanya asing dalam kalangan studi Islam ala Timur Tengah yang berkembang di madrasah, tetapi asing pula bagi para pengkaji disiplin ilmu lain. Yang cukup akrab dengan tema tersebut adalah mereka yang bergelut dengan kajian sosial dan atau kajian secara sosial. Dari sini kita bisa menduga bahwa lingkungan akademik Hamka merupakan lingkungan yang cukup elit. Seluruh keberagaman yang disebut Hamka tersebut sekali lagi hanya ditempatkan sebagai bahan renungan. Tujuan utama perenungan ini adalah untuk menjadi halimin, orang-orang yang mengetahui. Barangkali juga karena inilah Hamka begitu detail menyebutkan berbagai jenis ilmu. Namun perlu ditegaskan di sini bahwa dalam ayat ini tidak terlihat satu sikap yang lebih jelas untuk digunakan dalam bersosialisasi antar manusia, baik dari kelompok, agama, budaya, atau identitas sosial lainnya. Yang menarik adalah bahwa Hamka menyebut konteks sosialnya yang sangat dekat dalam menjelaskan makna ini. Beberapa tempat dan identitas keluarga yang disebutkan oleh Hamka hanya familiar bagi orang yang tinggal di daerah yang bersangkutan. Pertautan dengan konteks sosial tidak hanya muncul dalam bagian ini. Hamka juga menyampaikan kritik yang cukup pedas pada tradisi endogami yang dibawa oleh komunitas keturunan Arab seperti dalam pernyataannya. Secara garis besar, Hamka mengatakan bahwa inti ajaran dari ketiga agama Samawi atau juga dikenal dengan agama Abrahamik adalah tauhid dan keesaan Tuhan. Ketiganya memiliki syariat yang berbeda karena memang itu didesain demikian rupa agar sesuai dengan konteks masing-masing. Dengan mengutarakan ini, Hamka mengatakan bahwa dua agama sebelumnya telah mengalami perubahan yang cukup serius, sehingga tidak lagi bisa diikuti begitu saja. Hamka menjelaskan bahwa Nabi Isa turun tidak untuk serta-merta menghapus syariat yang dibawa oleh Musa dan Taurat untuk bangsa Yahudi. Hamka kemudian memberikan beberapa bukti di mana Isa memberikan putusan yang sesuai dengan hukum Taurat. Hamka lantas mengatakan dengan tegas bahwa Trinitas adalah sebuah kepercayaan yang ditambahkan belakangan oleh Paulus 25. Dalam konteks ini, Hamka dengan spesifik mengatakan nama Paulus sebagai pihak yang menyusupkan hukum-hukum Yunani dan Romawi ke dalam Injil. Hamka membawa pembaca pada argumennya ini dengan menelusuri perkataan Yesus atau Isa sendiri dalam 3 Injil sebelumnya, Matius, Markus, dan Lukas. Sikap tegas dan keras Hamka terhadap orang Kristen ini konsisten dengan fatwa MUI dalam masa kepemimpinannya. Fatwa ini kemudian didapati berseberangan dengan pandangan Menteri Agama pada masa itu, Alamsyah Ratu Perwiranegara. Perdebatan kemudian terjadi cukup hebat di antara kedua pihak ini. Mundurnya Hamka dari MUI juga diduga berkaitan dengan perdebatan ini. Kesimpulannya yaitu dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa Hamka menunjukkan sikap yang tidak konsisten dalam penafsiran ayat-ayat tentang keberagaman. Sikap tersebut bergantung pada konteks di mana keberagaman itu terjadi. Dalam konteks kemanusiaan secara umum, Hamka cenderung bersikap lunak dalam menyikapi keberagaman.
Ia bahkan menyarankan untuk saling mempelajari kelebihan masing-masing, bukan mengungkap kekurangan dan perbedaan yang hanya akan menghadirkan konflik. Dalam menjelaskan semua itu, Hamka tetap dalam karakternya yang dikenal oleh banyak sarjana pengkaji tafsir Indonesia. Intensnya singgungan terhadap konteks sosiopolitik yang dihadapi terlihat dalam hampir setiap bagian tafsirnya terhadap ayat-ayat yang berkaitan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.